F1 Abu Dhabi. Yes, Final Race F1 Abu Dhabi sebentar lagi akan digelar. Pastinya Final Race di akhir musim 2021 ini akan dinanti-nantikan sama kalian semua. Gimana nggak dinantikan? Karena di Final Race besok kita akan menjadi saksi dari duel sengit antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen. By the way, ini adalah duel terpanas dalam perebutan gelar juara dunia F1 yang terjadi terakhir sejak tahun 2016. Sedikit flashback ke tahun 2016. Pada waktu itu, Lewis Hamilton dan Nico Rosberg bersaing dengan sangat panas di musim 2016. Sampailah akhirnya di Final Race Abu Dhabi Grand Prix, sebelum memulai race, Nico Rosberg memiliki 367 poin. Unggul 12 angka dari rekan setimnya di Mercedes yang juga juara dunia bertahan, yakni Lewis Hamilton, dengan mengoleksi 355 poin. Pada saat itu, situasi sangat berat bagi Hamilton bila ia ingin menjadi juara dunia di tahun 2016. Lewis harus menang dan Nico Rosberg wajib tidak berada di podium Yas Marina. Meskipun Lewis start dari pole position dan terus memimpin sampai dengan akhir race, namun Nico Rosberg tidak menyerah dan selalu membutuhkan Lewis Hamilton sampai akhirnya Nico berhasil finish di posisi kedua dan membawanya menjadi juara dunia F1 pada tahun 2016. Nah, balik lagi di tahun 2021 kali ini, pertarungan akan menjadi lebih berat antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Di mana poin Lewis dan Max kali ini memiliki jumlah yang sama. Yes, sama banget. 369,5 poin yang sudah dikoleksi oleh Lewis dan Max. Jadi, ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi ketika race di Abu Dhabi. Dan ini adalah 3 skenario yang udah gua rangkum dan berdasarkan pemikiran gua sendiri. Yuk, langsung aja kita masuk ke skenario yang pertama. Lewis finish di posisi pertama dan Max finish di posisi ketiga. Lewis memiliki sejarah yang cukup baik di Abu Dhabi, di mana Lewis berhasil menjadi juara sebanyak 5 kali di sirkuit Yas Marina. Tepatnya di tahun 2011 bersama dengan Mercedes, 2014 bersama dengan Mercedes, 2016 bersama dengan Mercedes, 2018 bersama Mercedes, dan di tahun 2019 bersama dengan Mercedes lagi lah pastinya. Yes, Mercedes menjadi most win constructor selama 1 dekade terakhir, di mana Mercedes memiliki 6 kemenangan dalam 1 dekade terakhir, di mana 5 diantaranya disumbangkan oleh Lewis. Di skenario pertama ini, mengapa gue bilang Lewis finish di posisi pertama dan Max finish di posisi ketiga? Karena salah satu skenario yang mungkin akan terjadi adalah 2 Mercedes akan memimpin race dan Valtteri akan memiliki peran yang sangat penting untuk menahan laju dari Max Verstappen. Emang bisa Bottas nahan Max di posisi 3? Secara data historis harusnya bisa-bisa aja, mengingat Mercedes adalah best constructor di sirkuit Yas Marina dalam 1 dekade terakhir. Dan Bottas pun juga punya pengalaman sebagai pemenang di tahun 2017. Serta Bottas berhasil finish di posisi kedua, 1 tingkat di atas Lewis yang harus puas finish di posisi ketiga pada Abu Dhabi Grand Prix di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Selain Mercedes memiliki jejak rekam kemenangan yang baik di Abu Dhabi, Mercedes juga memiliki catatan waktu yang gak main-main loh, di mana Mercedes hampir mendominasi pole position dalam 1 dekade terakhir. Selain mendominasi, Lewis dan Mercedes juga masih menjadi best pole untuk all-time record sampai dengan saat ini, di mana Lewis berhasil mencatatkan waktu 1 menit 34,779 milisecond pada tahun 2019. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah skenario pertama ini akan terjadi? Coba kasih komentar di bawah ya guys. Skenario kedua, Max finish di posisi pertama, Lewis finish di posisi kedua. Nah, ini dia skenario kedua yang akan mungkin terjadi. Max finish di posisi pertama dan Lewis finish di posisi kedua. Lah kok giliran Max finish di posisi pertama, Lewisnya finish di posisi kedua? Giliran tadi kalau Lewis finish di posisi pertama, Max-nya malah di posisi ketiga. Nah, jadi gini guys, kalau kita lihat kembali statistik di sirkuit Yas Marina yang didominasi oleh Mercedes pada 1 dekade terakhir,
Sedangkan Red Bull Honda belum terlalu terlihat taringnya di sirkuit ini. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa meremehkan progresnya Max Verstappen yang konsisten selalu ada di podium Abu Dhabi sejak tahun 2018. Ditambah lagi kalau ngomongin musim 2021 ini, Red Bull memiliki desain mobil yang berbeda dengan Mercedes. Red Bull menggunakan konsep high rake, di mana dengan konsep tersebut dapat memungkinkan Red Bull memiliki downforce yang lebih baik ketimbang Mercedes yang masih bertahan dengan lower rake-nya. Downforce yang lebih baik dimiliki oleh Red Bull pastinya akan membantu Max melahap tikungan-tikungan yang terhitung lumayan banyak juga di sirkuit ini ya, terutama di sektor ketiga. Tapi kenapa kalau Lewis dan Bottas bisa kerja sama untuk menahan Max di posisi ketiga, terus kalau Red Bull kok nggak bisa nahan Lewis di posisi ketiga? Harus diakuin juga kalau kita berkaca ke performa Sergio Perez di tahun sebelumnya, Sergio Perez masih belum bisa memaksimalkan lap time-nya baik di sesi free practice ataupun di sesi qualifying. Di mana Sergio Perez hanya mampu mencatatkan waktu untuk berada di 10 besar dan belum mampu untuk sampai ke 5 besar pada saat itu. Ditambah lagi, Perez mengalami nasib yang kurang beruntung dan harus mengakhiri race karena mengalami mechanical issue pada mobil Mercedes-nya kala waktu itu. Namun bukan berarti karena track record Perez yang masih belum terlihat di 3 besar dapat diremehkan begitu saja. Karena kita nggak bakal tahu juga. Karena yang pertama, Sergio Perez sudah mengendarai RB16-nya Red Bull Honda. Jadi performa mobilnya pasti akan sangat berbeda jauh dengan Racing Point One yang ada di BWT sebelumnya. Nah, berikut yang kedua ya, karena bisa aja nih kejadian di Sakir Grand Prix 2020 terulang kembali, di mana Perez memiliki gaya berkendara yang cukup stabil dan konsisten. Ditambah dengan mobil RB16 yang juga digadang-gadang menjadi mobil dengan pengembangan terbaik di tahun 2021 ini. Jadi kita nggak akan tahu nih apakah Perez bisa memberikan perlawanan yang cukup bagus untuk bisa membantu Max Verstappen dalam persaingan kontestansi dalam perebutan gelar juara dunia F1 di tahun 2021. Skenario ketiga, sama-sama DNF. Sama-sama DNF adalah hal yang sangat mungkin terjadi berkaca dari duel yang sangat panas antara Lewis dan Max di sepanjang musim 2021. Dimulai dari British Grand Prix di Silverstone, di mana Lewis membuat Max harus gagal menyelesaikan balapan karena insiden yang terjadi di tikungan ke-9 atau The Copse. Sehingga Max harus menghantam dinding pembatas sirkuit dan tidak dapat melanjutkan balapan kembali. 3 race setelahnya di sirkuit Monza, intensitas antara Lewis dan Max dalam perebutan podium kembali semakin memanas. Di mana insiden di Monza menjadi salah satu insiden terbesar yang terjadi di musim 2021 kali ini, yang melibatkan Lewis dan Max. Nah, dari 2 insiden ini sebenarnya ada hal-hal menarik yang kita bisa bahas, guys. Di mana 2 insiden ini sama-sama membuat driver mengalami DNF. Bedanya di Silverstone hanya Max yang DNF karena manuver Lewis yang cukup ekstrim di tikungan ke-9. Dan di Monza, kedua driver mengalami DNF karena kedua driver bertaruh sengit dan mobil Max harus menimpa mobil Lewis di tikungan pertama akibat terjadinya gesekan antara mobil Max dengan sosis curb yang ada di first chicane Monza. Nah, kalau dilihat dari insiden yang terjadi, sebetulnya Lewis dan Max sama-sama punya peran menjadi sumber insiden baik di Silverstone ataupun di Monza. Tapi kalau kita lihat dari segi hukuman yang diberikan oleh FIA, Max mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat ketimbang Lewis saat terjadi insiden di Silverstone. Di mana Max mendapatkan hukuman 3 grid penalti untuk race di Sochi, sedangkan Lewis mendapatkan hukuman 10 second penalty aja ketika terjadi insiden di Silverstone. Jadi agak bingung juga sih ya dari cara FIA menganalisa suatu insiden dan pengambilan keputusan untuk penjatuhan hukumannya. Ya, coba kalian nilai sendiri aja deh ya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah akan terjadi insiden kembali di Abu Dhabi yang dapat membuat kedua driver atau salah satunya mengalami DNF? Coba kasih komentar di bawah ya guys. Nah, itu dia 3 teori menurut gue yang akan terjadi di race Abu Dhabi besok. Menurut kalian gimana guys? Apakah ada teori-teori lain yang akan terjadi selain 3 teori yang udah gue bahas kali ini? Kalau kalian punya teori lain, jangan lupa komentar di bawah ya.
Tapi apapun yang terjadi di akhir race nanti, kita harus tetap menghargai semua driver. Mau itu Lewis, mau itu Max, karena tanpa mereka berdua, F1 2021 nggak bakal bisa jadi seseru ini. Jangan lupa buat nontonin race Abu Dhabi F1 besok hari Minggu jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kalian mau free access dan bisa nonton gratis, bisa nonton dari O Channel ya guys. Oke, kalau gitu sekian dulu buat ngobrol balap kali ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya biar channel kita semakin seru buat ngobrol seputar dunia balap ke depannya. Thank you and see ya.